Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu mampir di channel saya ini, dan kawan-kawan yang baru mampir. Jadi tujuan saya di sini adalah mengulas sedetail mungkin. Jadi nanti agar kawan-kawan yang pemula itu tak bingung kenapa di saat melakukan sambungan pucuk selalu gagal. Jadi saya akan coba mengulas walau tanpa alat peraga, tapi nanti akan saya coba mengulasnya dengan bahasa sederhana mungkin agar lebih dimengerti. Mana tahu nanti dengan ulasan saya ini bisa membantu dalam menghadapi kendala atau hambatan atau membantu kawan-kawan agar berhasil dalam melakukan sambungan pucuk. Jadi ini mohon maaf dulu sebelumnya jika ada nanti para YouTube atau YouTuber yang mengulas atau yang bikin tutorial bagaimana cara menyambung pucuk itu. Ini nanti mohon maaf jika pendapat saya nanti dan pendapat kawan-kawan itu berbeda, tapi saya akan coba mengulas sejauh mana yang saya tahu walau tanpa alat peraga. Oke kawan-kawan, mungkin video ini nanti akan berdurasi panjang, tapi saya sarankan tontonlah video ini sampai tuntas agar kawan-kawan berhasil dalam melakukan sambungan pucuk. Tujuan kita dalam menggali ilmu crafting ini atau ilmu sambungan pucuk ini adalah ya salah satu cara menghemat biaya, atau mungkin nanti di lain hari kita berniat pula untuk membuka usaha atau menjual bibit pula. Jadi kita bahas dulu dari awalnya maksud saya. Jadi kita bahas dulu soal seedling. Jadi pada umumnya untuk durian yang kita sambung dengan durian unggul itu, misalnya musangking, bawor, montong, itu kan pada umumnya kan batang bawahnya itu atau seedlingnya itu kan berasal dari durian lokal. Jadi istilahnya tujuan saya mengulas ini agar kita berhasil dalam melakukan sambungan pucuk, dan jika nanti sambungan pucuk kita itu berhasil, hendaknya hasil sambungan kita itu berkualitas. Oke, jadi dalam memilih biji durian lokal itu yang bakal kita jadikan seedling, pilihlah biji durian lokal itu yang agak besar. Jangan dipilih yang kecil, karena nanti jika bijinya besar, maka nanti kecambah atau tunas yang akan tumbuh pada biji durian itu akan besar pula.
dan jika kecil maka tunasnya akan kecil pula. Kemudian jika sudah dijumpai biji yang besar itu, misalnya cara mengumpulkan biji itu kan bermacam-macam. Ada yang kita langsung mengumpulkannya di lahan, mungkin kita makan durian kan, atau mungkin bisa kita jumpai di pasar itu. Ada nanti itu orang jualan durian, ada sebagian nanti durian itu yang dikupas di situ, atau bisa jadi nanti dekat samping tong sampah itu kan yang udah ditumpuk orang tuh. Jadi jika udah jumpa nanti bibit durian itu yang besar, pilihlah bentuk bijinya itu yang bulat, jangan yang gepeng. Kalau bahasa kami itu gepeng itu picak, istilahnya tidak bulat, dia agak-agak gepeng. Jangan pilih yang gepeng, jangan, pilihlah yang bulat. Kemudian semailah menurut cara kawan-kawan yang kawan-kawan pahami. Tapi kalau cara saya sendiri, caranya saya hanya menyemainya itu di tempat yang teduh. Misalnya saya gemburkan tanah di belakang rumah atau di bawah pokok kayu. Jadi saya gemburkan tanah itu, jadi saya serakkan aja itu biji durian yang udah saya pilih itu. Kemudian biji durian itu tidak saya kubur atau tidak saya tekan ke bawah, saya susun aja rapi. Jadi nanti setelah beberapa hari, biasanya kadang ada 5 hari, 6 hari, atau kadang ada yang lebih cepat daripada itu, bisa juga kita sungkup pakai baskom. Kalau pakai baskom mungkin 2 hari. Jadi nanti setelah tunas barunya muncul dari biji itu, maka sediakanlah media tanam. Media tanamnya itu usahakan aduklah, misalnya entah sekam padi, kulit padi dengan tanah, bikinlah perbandingan antara kedua itu 50% tanah, 50% kulit padi. Jika di tempat kawan-kawan istilahnya tidak ada kulit padi, sekam padi, maka media penggantinya bisa juga serbuk gergaji. 50% serbuk gergaji, 50% pula tanah. Jadi tujuan kita itu agar nanti media tanam itu atau polybag itu, tanah di dalam polybag itu nanti gembur dan mempercepat pertumbuhan akar kecambah durian kita tersebut. Kemudian kita rawatlah itu bibit itu, kira-kira berumur 2 atau 3 bulan atau 4 bulan. Karena untuk seedling sendiri kan kawan tidak ada batasan umurnya, tidak ada kriteria tertentu untuk seedling itu sendiri. Walaupun dia masih sejengkal tingginya, ataupun 2 jengkal, ataupun 3 jengkal, ataupun 4 jengkal dan seterusnya. Kemudian setelah bibit yang kita semai itu sudah tumbuh, jadi maka pilihlah entres.
Jadi di sebagian video YouTube kebanyakan para YouTuber yang pembuat bibit itu menganjurkan, menyarankan itu hanya satu kriteria aja yang dia sarankan. Yang saya maksud satu kriteria itu seperti ini. Kriteria pucuk durian yang dipilih itu pada umumnya itu untuk pucuk yang mau diambil itu atau enters yang mau diambil itu, untuk batang enters itu berukuran sedang, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Memang kan pada umumnya tuh enters itu ukuran 2 kali lidi lah atau 3 kali lidi daun kelapa ukuran enters itu. Cuman untuk ketuaan batang itu, jadi sebagian video YouTube itu mengatakan untuk batang enters itu jangan terlalu tua, jangan terlalu muda, dan untuk daun pinggir di bagian enters itu agak menua, dan di ketiak daun tuh hendaknya sudah memunculkan mata tunas. Jadi cuma kriteria seperti itu aja yang disarankan. Batangnya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, daunnya udah agak menua, dan di ketiak daun sudah muncul tunas, kira-kira sebesar biji beras. Tapi jika kita pahami sifat durian itu lebih jauh, maka kita takkan ada batasannya untuk memilih enters tersebut. Kenapa saya bilang tak ada batasannya? Ya, jika kita mengetahui sifat enters tersebut, saya rasa tidak ada batasannya kawan, tidak ada patokannya. Soalnya nanti dari berbagai jenis enters ini semuanya bisa disambung. Cuman yang mungkin nanti tidak bisa disambung itu mungkin enters yang berpenyakit lah. Misalnya nanti enters itu dia udah ada bercak-bercak daun kan, kayak daun terbakar atau ada kutu daun, mungkin itulah batasannya mungkin yang tidak boleh dipakai. Tapi ini saya mau membahas ada 3 kriteria enters tersebut, yang mana 3 kriteria itu bisa kita sambungkan. Jadi yang 3 itu, yang pertama, enters itu batangnya sudah terlalu tua, daun pinggirnya pun sudah terlalu tua, dia telah memunculkan mata tunas di ketiak daun. Itu masih bisa kita sambung itu kan kawan. Syaratnya kita harus mengetahui siklus penyiraman itu. Kemudian ada pula nanti enters itu dengan berbatang sedang. Yang saya bilang sedang di sini bukan ukurannya. Istilahnya batang itu tuh yang saya bilang sedang itu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Jadi enters yang pertama tadi kan saya bahas batangnya terlalu tua, enters yang pertama. Enters yang kedua batangnya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, sedang. Dan enters yang ketiga batang itu sangat muda. Kalau untuk mengetahui batang enters itu sangat muda, bisa ditengok itu enters itu agak berkerut sedikit. Batang enters itu pucuknya itu agak berkerut sedikit, tidak halus dia.
kulit batang itu. Jadi ketiga entres itu bisa disambung itu. Jadi jika entres kita terlalu tua, jadi nanti setelah kita menyambung, lakukanlah penyiraman itu seminggu sekali sampai sambungan itu menempel dengan sempurna. Biasanya kan setelah kita menyambung itu lebih kurang memakan waktu 4 minggu. Jadi nanti berarti kita harus menyiram itu kalau 4 minggu itu sebanyak 4 kali, ya, sekali seminggu. Setelah kita sambung, misalnya di hari Kamis, berarti hari Kamis selanjutnya penyiraman kedua, dan hari Kamis selanjutnya penyiraman ketiga, begitu seterusnya sampai dia benar-benar menempel dengan sempurna. Jadi setelah dia menempel, setelah sungkupnya udah dilepas, itu udah tidak ada lagi aturan dalam penyiraman, itu bersifat bebas. Itu untuk entres yang terlalu tua. Jika entres itu sedang, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, maka lakukanlah penyiraman itu 2 minggu sekali. Jadi kalau umur penyambungan itu sampai berhasil sebulan, berarti kita hanya melakukan penyiraman sebanyak 2 kali dengan rentang waktu berjarak 2 minggu. Jadi setelah kita sambung, berumur dia 2 minggu, siram sekali. Berumur lagi dia 2 minggu kemudian atau 4 minggu, siram sekali lagi. Setelah sungkupnya kita lepas, itu pun juga udah bebas itu untuk melakukan penyiraman. Dan entres yang ketiga, entres itu terlalu mudah. Jadi kalau entres itu terlalu mudah, bisa kita lakukan penyiraman itu semenjak mulai kita menyambung 3 minggu. Jadi nanti setelah kita menyambung entres dengan sedeling, jangan lagi lakukan penyiraman selama 3 minggu. Setelah 3 minggu lakukanlah penyiraman sekali. Seminggu setelah itu kan sungkupnya kan udah dibuka. Setelah sungkupnya udah dibuka nanti, sama juga kayak entres, sama juga dengan kriteria entres yang saya bicarakan tadi. Kalau udah dibuka sungkupnya itu udah bebas. Jadi mengapa seperti itu aturannya yang saya bilang? Karena jika entresnya itu terlalu tua, maka kelembapan di dalam batang entres itu pun tidak terlalu lembab. Istilahnya air di dalam entres itu, cairan itu tuh tidak terlalu lembab. Jadi volume penyiramannya agak lebih dekat jaraknya, dekat waktunya, sekitar seminggu kan. Kalau entresnya sedang, berarti kelembapan airnya lebih banyak dari yang tua tadi. Dikasihlah jarak 2 minggu. Tapi jika entresnya terlalu muda, berarti itu air atau kelembapan entres itu sangat tinggi, entres itu sangat lunak. Jadi 3 minggu kemudian lah baru disiram setelah disambung. Jadi itulah, kalau misalnya nanti entres yang terlalu muda itu kita perlakukan sama dengan entres yang sedang atau dengan entres yang lebih tua, dia nanti akan kelebihan air, kelebihan kelembapan, maka itulah penyebabnya berjamur. Itu untuk entres muda. Tapi nanti kalau untuk entres yang terlalu tua, kita kasih nanti jarak penyiraman yang agak lama, 3 minggu, seperti entres yang agak muda itu, maka nanti dia akan kekurangan air karena kelembapannya itu tidak terlalu lembab. Jadi jika kita siram dia setelah penyambungan, kemudian 3 minggu setelah itu baru disiram,
maka nanti bisa jadi entres itu mengering. Nah, jadi itulah kawan-kawan yang harus dipahami. Jadi kita tidak bisa terpaku itu dengan satu kriteria entres saja. Oke kawan-kawan, jadi lantaran durasi video ini udah lebih 20 menit, jadi nanti saya sambung lagi di video yang setelah ini. Tapi nanti di setiap judul video itu nanti saya kasih nomor agar kawan-kawan lebih gampang nanti mempelajari, khususnya bagi pemula. Tapi tujuan saya di sini bukan bermaksud menggurui, tapi saya mau berbagi saja agar kawan-kawan itu berhasil. Karena dulu saya juga belajar itu bagaimana cara sambung lucu itu dari para youtuber itu di YouTube. Tapi dari sekian banyak itu youtuber itu, ini mohon maaf, ini saya tidak menyalahkan para youtuber tersebut. Jadi nanti tidak ada para pembuat bibit itu yang menjelaskan secara detail, itu tidak ada. Jadi nanti sehingga kita sering gagal. Contohnya lah, misalnya contoh aja nih ya, misalnya syarat untuk berhasil melakukan sambung bucu itu misalnya syaratnya 8. Jadi misalnya nanti di video si A saya jumpa syaratnya cuma 7, yang satu tuh nggak ada. Yang syarat yang ke-8 misalnya nggak ada. Di video si B nanti saya jumpa juga misalnya syaratnya 7, syarat yang ke-8 ada, tapi mungkin syarat yang ketiga nggak ada. Nah, di video yang lain misalnya saya jumpa syaratnya 7 pula. Nah, mungkin syarat yang ke-7 ke-8 atau syarat yang pertama ada, syarat yang kedua mungkin nggak ada. Jadi itulah kadang-kadang itu penyebab bagi kawan-kawan yang ingin mempelajari di YouTube itulah makanya dia sering gagal. Lanjutan ulasan di video ini ya saya sambung di video selanjutnya. Jadi seperti yang saya katakan, nanti akan saya kasih kode dengan angka agar nanti video ini saat kawan tonton itu lebih dimengerti. Jika kawan-kawan nanti menonton itu berdasarkan nomor di judul video ini. Oke kawan-kawan, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, sampai jumpa di video bagian kedua.